menyerang martabat presiden dan wakil presiden. Demikian juga lembaga negara. Saya kasih contoh. Kalau tiba-tiba si oknum yang suka ngomong itu loh, yang dibilang bajingan tolol disebut kepada presiden, itu menyerang kehormatan. Jadi begini, dimanapun yang namanya delik yang berkaitan dengan defamation, itu adalah kalau kita dalam hukum pidana disebut dengan istilah subjektif delik. Apa maksud subjektif delik? Subjektif delik itu betul-betul dia sangat subjektivitas. Jadi itu terlepas dari penafsiran aparat penegak hukum, apakah orang itu merasa terhina ataukah tidak dengan ucapan itu. Tetapi di dalam KUHP yang baru ini, dia ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana. Jadi dalam ayat 1 dikatakan menyerang kehormatan presiden, tetapi pada ayat 2-nya dikatakan tidak dapat dipidana apabila itu demi kepentingan umum. Lalu kemudian dalam penjelasan dia memberikan batasan. Apa yang dimaksudkan dengan menyerang kehormatan presiden? Hanya ada 2 di situ. Yang satu adalah menista. Menista itu adalah merendahkan martabat seseorang. Apa contoh merendahkan martabat seseorang? Mempersonifikasikan seseorang itu dengan kebun binatang. Itu merendahkan martabat. Kemudian yang kedua adalah memfitnah. Saya kira memfitnah itu jangankan hukum positif, ajaran agama juga memang tidak membolehkan itu. Jadi memfitnah ini adalah lahir dari ajaran agama yang dipositifkan oleh hukum pidana sebagai suatu tindak pidana. Yang kedua, dia ada alasan penghapus pidana. Apabila itu dilakukan demi kepentingan umum atau untuk membela diri tidak bisa dipidana. Lalu apa wujud kepentingan umum? Di situ dijelaskan, wujud kepentingan umum itu antara lain adalah melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Kritik itu diwujudkan antara lain dalam unjuk rasa. Artinya pasal itu satu, dia membolehkan kritik. Yang kedua, kritik dalam bentuk unjuk rasa dibolehkan. Jadi kalau kita melihat dalam satu kesatuan antara pasal dan penjelasan, maka di situ sebetulnya dia tidak menghalangi kebebasan berdemokrasi, tidak menghalangi kebebasan berekspresi, mengeluarkan pikiran baik lisan maupun tulisan.